Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johnny Clinton Kambuaya dari Ilmu Keperawatan Universitas Gadjah Mada, kelompok KKN Subunit 2 Margoluwe. Kali ini tema kita tentang pencegahan penyebaran COVID-19. Definisi COVID-19. COVID-19 atau Coronavirus Disease merupakan keluarga besar dari virus yang menyebabkan penyakit dari gejala ringan hingga gejala berat pada sistem pernafasan. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019. Sama seperti pendahulunya, yaitu Middle East Respiratory Syndrome atau MERS yang ditemukan pada hewan unta di negara bagian Timur Tengah, dan juga Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS yang ditemukan pada hewan luwak di negara Cina pada tahun 2002. Coronavirus memiliki nama lain yaitu SARS-CoV-2. Namun penyebab dari virus ini sampai sekarang masih belum diketahui secara pasti. Tapi pada beberapa penelitian dilaporkan bahwa virus ini memiliki kesamaan reseptor sel dengan ular dan juga kelelawar, sehingga dugaan sementara adalah melalui ular dan kelelawar. Nah, sekarang bagaimana cara penyebaran COVID-19? Penyebaran COVID-19 ini dibagi menjadi dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung yaitu ketika terjadi interaksi antara 1-2 orang atau lebih, sehingga pada saat berinteraksi terjadi perpindahan virus dari satu orang ke orang lainnya. Kemudian yang kedua secara tidak langsung, yaitu ketika kita memegang suatu benda atau permukaan yang telah terkontaminasi oleh virus COVID-19 sehingga memungkinkan kita untuk terpapar oleh virus. Virus COVID-19 ini dia menyebar melalui droplet ketika seseorang batuk, bersin, bicara, atau menyanyi, dan dapat pula menyebar dalam radius jarak 1 meter dalam waktu yang cukup lama. Oleh karena itu WHO menganjurkan bahwa jarak minimal yang harus dijaga oleh setiap orang adalah 2 meter. Tanda dan gejala seseorang terpapar COVID-19. Pada gejala ringan akan muncul gejala seperti demam, batuk kering, dan sesak nafas. Pada gejala berat akan muncul gejala pneumonia, sindrom pernafasan akut, yaitu kita merasa seperti dadanya diinjak atau diduduki, serta kita merasakan sulit bernafas. Kemudian gagal ginjal, penyakit jantung, serta kematian. Gagal ginjal dan penyakit jantung ini adalah ketika seseorang memiliki riwayat sakit ginjal atau sakit jantung dan pada saat itu dia terpapar COVID-19. Nah, COVID-19 ini akan menjadi penyebab parahnya penyakit ginjal atau kesehatan ginjal dan juga kesehatan jantung yang berujung pada kematian. Sehingga kematian ini sebenarnya tidak disebabkan oleh COVID-19 namun karena penyakit bawaan seperti gagal ginjal dan jantung. Kemudian masa inkubasi. Masa inkubasi adalah lamanya waktu yang dibutuhkan oleh virus dan bakteri untuk berkembang biak di dalam tubuh manusia. Oleh karena itu, mengapa kita disarankan untuk mengkarantinakan diri sekitar 5-6 hari hingga 14 hari apabila kita baru saja dari luar kota ataupun kita berinteraksi dengan orang yang dicurigai terpapar virus COVID-19.
Hingga saat ini perkembangan kasus COVID di Indonesia pada tanggal 29 Juli 2020 mencapai 104.432 kasus positif, 62.138 yang berhasil sembuh, dan 4.975 untuk yang meninggal. Hal ini masih akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tidak mengindahkan anjuran dari pemerintah untuk selalu menjaga jarak, menggunakan masker, dan selalu rajin mencuci tangan. Karena COVID ini merupakan wabah atau virus yang benar-benar nyata terjadi, bukan karena hanya program pemerintah atau sengaja dibuat-buat seakan-akan virus ini memang ada. Tapi pada kenyataannya memang virus ini benar-benar nyata, dan apabila kita meremehkan dan kita dengan begitu mudah berinteraksi di luar tanpa menggunakan protokol kesehatan, itu sangat berbahaya. Kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kemudian karena pemerintah sudah membuka kembali aktivitas masyarakat, maka yang harus kita lakukan adalah tetap melaksanakan anjuran yang telah ditentukan, yaitu menjaga jarak 2 meter dan juga mencuci tangan menggunakan masker. Pakailah masker yang berbahan kain dan tebal, bukan yang berbahan kain juga namun tipis, karena virus ini sangat berukuran kecil, sehingga apabila kita menggunakan masker yang terlalu tipis itu sama saja. Dibuka kembalinya aktivitas masyarakat bukan karena sudah menghilangnya virus COVID-19 ini, tapi karena ini sebagai upaya pemerintah untuk tetap menjaga perekonomian negara. Mengingat hingga saat ini belum ditemukannya obat yang benar-benar efektif dalam mengatasi atau mengobati virus COVID-19 ini. Penggunaan desinfektan dan hand sanitizer. Desinfektan ini sebenarnya ditujukan pada benda mati seperti mobil, motor, lantai, meja, tembok, dan lain-lain. Bukan disemprotkan kepada manusia, karena apabila disemprotkan pada manusia akan memunculkan iritasi pada kulit, penyakit pada saluran pernafasan, infeksi pada saluran pernafasan. Kemudian penggunaan hand sanitizer. Hand sanitizer ini sebenarnya sebagai alternatif apabila kita berada di lingkungan yang jauh dari air. Semisal kita sedang berada dalam kendaraan, kemudian berada dalam mall, berada di rumah sakit atau di pasar, sehingga penggunaan hand sanitizer ini sebagai alternatif pengganti air. Namun maksimal penggunaan hand sanitizer ini adalah 4 kali. Setelah 4 kali penggunaan, wajib untuk segera membilas dengan air, karena dalam hand sanitizer ini terdapat kandungan zat kimia yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit jika digunakan secara terus-menerus. Jadi ingat, maksimal penggunaan hand sanitizer adalah 4 kali penggunaan, dan desinfektan untuk benda mati, bukan untuk manusia. Selain menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, kita juga perlu menjaga daya tahan tubuh dengan cara mengkonsumsi makanan mengandung protein, zat besi, dan vitamin. Protein ini bisa kita jumpai pada telur, daging ayam, tempe, tahu, dan daging merah lainnya. Kemudian zat besi bisa kita jumpai pada sayur bayam, sayuran hijau lainnya, kacang-kacangan, dan daging merah. Vitamin
Untuk vitamin kita bisa jumpai pada buah jeruk nipis, mangga, jambu, jahe. Sehingga dengan meningkatnya daya tahan tubuh ini dapat mencegah kita untuk tidak mudah sakit. Baik, sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Dan selalu ingat untuk menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker dimanapun kita berada. Dan jaga daya tahan tubuh kita. Konsumsi protein, zat besi, dan vitamin. Dan jangan lupa untuk istirahat yang teratur. Saya ucapkan terima kasih lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.